Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Bro and Sis, generasi milenial yang tercinta. Saya Romo Gusti Bagus Kusumawanto PR, Pastor Paroki Santa Maria Ratu Rosari Gianyar. Di belakang saya adalah gedung gereja Santa Maria Ratu Rosari Gianyar yang baru, yang akan diresmikan dan ditabiskan oleh Bapak Uskup Monsinyur Sylvester San, Uskup Denpasar, dan diresmikan oleh Bapak Bupati Gianyar, Imade Mahayastra. Dan berkenaan dengan itu, saya ingin menyampaikan pengajaran khusus sebagai sebuah visi sekaligus semangat yang memberikan inspirasi bagi umat sekalian yang selalu kami cantumkan dalam tagar San Mari, Mandiri, Misioner, dan Milenial. 3 pokok bahasan itulah yang ingin saya sampaikan dalam pengajaran berikut ini. Saudara-saudari yang terkasih, gereja yang memiliki kehidupan di era zaman milenial ini berkembang dari sejak gereja perdana hingga saat ini. Dan gereja itu sendiri berasal dari kata eklesia, bahasa Yunani, yang berarti suatu kumpulan, pertemuan, rapat, bukan gerombolan, tetapi perkumpulan, pertemuan dari orang-orang yang khusus dan terpilih, yaitu orang-orang yang terbaptis menjadi anggota gereja Yesus Kristus dalam gereja Katolik. Dalam jemaat perdana, gereja atau eklesia dalam bahasa Yunani itu sudah berkembang dalam periode gereja perdana. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul bab 2 dan seterusnya. Dalam gereja jemaat perdana itu, mereka berkumpul merayakan Ekaristi, mendengarkan sabda Tuhan, menseringkan sabda Tuhan, mengumpulkan hasil kerja mereka sebagai anugerah Tuhan untuk dibagikan kepada anggota-anggota. Dan mereka memilih orang-orang secara istimewa untuk pelayanan Tuhan, pelayanan gereja perdana saat itu. Kemudian berkembang sampai pada suatu era di mana jemaat perdana itu menjadi gereja yang semakin hari semakin besar. Dan dalam perjanjian baru itu ada makna gereja. Yang pertama adalah gereja sebagai umat Allah. Yang kedua, gereja sebagai tubuh Kristus. Dan yang ketiga, gereja sebagai bait Allah Roh Kudus. Semuanya dalam teologi yang ditulis oleh Santo Paulus. Maka Santo Paulus menulis dalam suratnya kepada jemaat di Korintus bab 1 ayat 2 mengatakan, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi gereja perdana kemudian berkembang menjadi gereja di mana Santo Paulus mewartakan nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu Injil Yesus Kristus, sehingga membentuk gereja telah berkembang menjadi 3 pemahaman yang tadi saya sampaikan, yaitu
gereja sebagai umat Allah, gereja sebagai tubuh Kristus, dan gereja sebagai bait Allah Kudus. Kemudian dalam sejarah gereja itu pemahamannya berkembang. Kita bisa lihat dalam hasil dokumen Konsili Vatikan yang kedua tentang gereja, terutama Lumen Gentium nomor 9 dan Gaudium et Spes nomor 45, yang memahami gereja yang tadi saya sebutkan bukan hanya sebagai sebuah kumpulan pertemuan orang-orang beriman sebagai umat Allah atau sebagai tubuh Kristus, sebagai bait Allah Roh Kudus, tetapi gereja dipahami sebagai misteri dan sakramen. Yang kedua sebagai persekutuan para kudus, dan berkembang menjadi gereja adalah komunio, persekutuan umat beriman yang percaya kepada Yesus Kristus. Demikianlah pengajaran gereja ini berkembang sampai pada sinode luar biasa para uskup sedunia tahun 1985. Gereja dipahami sebagai persekutuan komunio umat beriman yang bercorak misteri dan menjadi tanda sarana keselamatan. Tadi saya katakan sakramen, kehadirannya bagi dunia, bagi masyarakat, bagi generasi di setiap zamannya. Ada dua hal aspek yang ditekankan, bahwa gereja itu sebagai komunio orang-orang berdimensi insani, tetapi juga dimensi ilahi, di mana Allah tinggal di dalam gereja, menjadi berkat, menjadi sakramen bagi dunia, bagi masyarakat. Saudara-saudari yang terkasih, gereja menjadi sakramen bagi keselamatan. Maka kehadiran paroki ini, Santa Maria Ratu Rosarigiana, harus menjadi tanda keselamatan bagi masyarakat di mana kita berada, yaitu Gianyar. Dan gereja harus menampilkan melalui orang-orang yang terpanggil itu, mewujudkan misteri cinta kasih Kristus, di mana Kristus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Maka pada poin yang pertama, gereja mandiri yang menjadi fokus pastoral Keuskupan Denpasar tahun 2020, kita mau menekankan gereja yang mampu berdikari. Mandiri dalam arti khusus menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah berdikari, yang mampu berdikari. Dia tidak tergantung pada yang lain. Sebuah keadaan di mana gereja sudah bisa mengandalkan kemampuan sendiri dan menghidupi untuk diri sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Di sini ada 3 hal dalam konteks gereja mandiri, di mana Paroki San Mari ingin mewujudkan bagaimana kita tinggal di Gianyar ini, berada di Gianyar ini dengan teritorial secara khusus, menampilkan gereja yang mandiri. Yang pertama yang harus kita laksanakan, kita usahakan, kita wujudkan, yaitu mandiri dalam bidang iman. Maka fokus perhatian pembinaan iman, pendampingan iman, pendalaman iman, pengayaan iman bagi umat itu sangat penting. Karena dasar gereja itu adalah orang-orang yang beriman. Dan ini pekerjaan besar. Yang kedua adalah kemandirian sebagai gereja. Kita mengarah kepada personalitas atau orang-orang atau SDM. Jadi tenaga pastoral. Umat awam sendiri
itu pastornya. Bagaimana menyediakan untuk kemandirian itu dalam bidang ketenagaan, personil, SDM. Ini tidak mudah karena tiap paroki, tiap gereja memiliki tugas masing-masing. Bagaimana gereja Gianyar itu memiliki tenaga pastoral awam-awam yang memiliki kemandirian dalam melaksanakan mewujudkan tugas gereja. Dan yang ketiga adalah finansial atau ekonomi. Ini gereja yang akan diberkati dan diresmikan membutuhkan dana, membutuhkan finansial. Di zaman sekarang tidak ada yang gratis, semuanya dengan uang. Meskipun segala-galanya bukan uang, tapi itu sarana untuk apa? Untuk memelihara gedung gereja. Untuk apa? Untuk mengembangkan gereja kita. Butuh apa yang disebut uang, dana, finansial. Harus dipikirkan ke depan. Gereja Santa Maria Ratu Rosario Gianyar harus memiliki finansial keuangan yang mandiri, tidak bergantung pada orang lain dan bisa menghidupi diri sendiri. Bahkan lebih bagus bisa juga menyumbang kepada orang lain. Dan yang keempat sebetulnya saya menambahkan yang keempat itu misioner. Gereja itu akan mandiri kalau dia tidak hanya melihat ke dalam inward looking, tapi juga keluar memberikan kesaksian. Artinya memberikan tanda signifikan kehadiran bagi masyarakat. Nah, misioner ini penting untuk menunjukkan kemandirian dari gereja itu sendiri. Karena dengan demikian dia melaksanakan perintah. Saudara-saudari terkasih, bagian yang kedua dari gereja mandiri, yang kedua adalah misioner. Gereja misioner itu berarti gereja yang hadir untuk melaksanakan misi penutusan dari Yesus Kristus, melaksanakan amanat agung Yesus Kristus dalam Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20 yang mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan jadikanlah mereka dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Di sini yang penting itu karya misioner sebagai karya gereja yang memberi kesaksian kepada dunia dan masyarakat adalah menjadikan muridku. Jadi seluruh pewartaan kita itu tujuannya adalah menjadikan murid. Soal nanti percaya dibaptis, tetapi menjadikan. Maka tugas gereja sebetulnya mengajar. Ada 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu mendidik, ya, karya pewartaan misi gereja. Menjadi gereja yang misioner itu harus ada tugas mendidik, edukasi pada umat maupun kepada masyarakat siapa yang dibawa kepada Kristus. Yang kedua adalah mengarahkan, guidance, mengarahkan umat, diarahkan kepada apa? Kepada Kristus. Dan yang ketiga adalah mendewasakan iman mereka, mendewasakan dalam arti juga keseluruhan karakter pribadinya, bertujuan dibawa kepada Kristus. Mendidik, mengarahkan, dan mendewasakan. 3
tiga hal inilah yang menjadi ciri khas dalam gereja misioner. Gereja yang signifikan, yang hadir dalam masyarakat. Gereja yang mengajar atau didaske mengajar berarti menjelaskan iman Kristus, ajaran Kristus. Berarti mengintegrasikan, memberi instruksi dan menanamkan pengajaran itu dengan memberikan teladan kepada umat. Saudara-saudari yang terkasih, ada dua tipe gereja berdasarkan teritorial, di kota maupun di desa. Pemikiran saya tentang gereja yang misioner, pewartaan pengajaran untuk gereja di kota itu beda dengan gereja di desa. Karena itu, menurut saya, tiap-tiap keuskupan memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Tidak bisa diseragamkan. Maka karya misi itu harus melibatkan keanekaragaman dari gereja yang hadir di dunia ini masing-masing. Itu karya-karya gereja dalam misinya harus difokuskan, diulang kembali visi misinya dengan zaman di mana telah berubah. Orang-orang yang boleh dikatakan di pedesaan atau di pinggiran atau semi kota dan di kota metropolitan, di kota besar yang membutuhkan suatu arah karya gereja misioner yang baru. Demikian bagian yang kedua, yaitu gereja yang misioner. Sekarang bagian yang terakhir, yaitu gereja milenial. Gereja milenial, kata milenial sendiri berarti masyarakat yang terdiri dari orang-orang generasi muda yang lahir tahun 1980 sampai 2000, yang sekarang umurnya 20 tahun sampai 40 tahun. Dan ini di Gianyar dimanapun banyak mayoritas. Mereka itu generasi yang pada umumnya sedang kuliah, bekerja, dan memberikan kontribusi yang luar biasa sebetulnya bagi gereja. Karena mereka menjadi pengambil keputusan. Umumnya mereka memegang peran penting. Tapi apakah gereja melibatkan mereka? Orang-orang muda itu. Memang dengan sifat-sifat mereka, orang-orang milenial itu memiliki karakteristik pola pikir yang berbeda dengan saya yang lahir tahun 60-an atau Anda tahun 70-an. Anak-anak milenial itu mereka tidak suka politik, suka sosial. Mereka cara hidupnya berfokus untuk dirinya, ya, dan juga untuk orang lain, untuk menampilkan dirinya. Karena ini disebut generasi me atau generasi saya, generasi aku. Teknologi digital berkembang, ya. Mereka mengutamakan apa yang disebut dengan citra diri. Inilah. Maka bagaimana gereja tampil di era ini? Pertama adalah siapkan kader awal yang 20 tahun sampai 40 tahun. 50-60 itu boleh dikatakan bisa, tetapi mereka lebih. Ya. Gereja yang dikembangkan dalam era milenial itu saya mengambil satu dokumen yang ditulis oleh Bapak Suci Fransiskus, Gereja Polyhedron, di mana gereja memiliki ciri yang pertama, partisipasi aktif awal. Milenial harus melibatkan lebih banyak kaum awam, generasi muda. Yang kedua, gereja yang desentralisasi, bukan sentralisasi administratif klerikal, tapi desentralisasi. Yang ketiga, gereja yang mementingkan heterogenitas, bukan homogenitas. Karena gereja adalah kumpulan orang-orang dengan aneka ragam karunia dan asal.
Gereja yang mementingkan dialog dan kolaborasi, bukan dominasi. Itu gereja milenial. Gereja yang tugas imamnya seperti saya memberikan, memberdayakan, menginspirasi, bukan menginstruksi atau memerintah, tapi memberikan inspirasi supaya mengembangkan mereka. Dan yang keempat, pastoral model teamwork, bukan one man show, tapi teamwork bersama-sama. Maka seksi-seksi itu dikembangkan sebagai teamwork. Mestinya gereja kita itu jangan diseragamkan, ya, termasuk seksi-seksi. Tiap paroki punya kekasan sendiri, teamworknya beda. Tadi saya katakan desa, di pinggiran, di kota, di sentral, di metropolitan, itu berbeda. Kalau diseragamkan ya akan mengalami, boleh dikatakan sebagai pengembangannya lama. Yang keenam itu adalah paroki menjadi komunio, komunitas umat beriman. Komunitas dalam komunitas, ya. Itu sesuai dengan Evangelium Gaudium nomor 28. Dan tadi saya kembalikan bahwa pastor paroki itu sejajar dengan Allah karena menunjukkan egaliter, kesamaan. Cuma kita ini beda fungsi, martabat. Karena saya dapat sakramen tabisan, Anda sakramen baptisan, tapi kita sama sebagai umat Allah, murid Tuhan. Ini harus diubah mindset kita untuk menuju gereja yang milenial. Lalu yang terakhir, fokus pada pembinaan iman dan karakter. Karakter iman untuk bisa mandiri, untuk bisa misioner, untuk bisa milenial, untuk iman. Karena gereja adalah komunio umat. Tetapi karakter umat, dia dididik menjadi murid Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah, nilai-nilai Injili dengan sifat misioner tetapi kontekstual di era modern. Semoga Gereja Santa Maria Ratu Rosari Gianyar menjadikan gereja yang mandiri, misioner, milenial. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.